masuk mana nih? Oke, gitu, siap. kan? Nah, Gitu. berikutnya setelah gercep, suka gercep atau satset? Satset. Satset ya? Kenapa satset? Satset itu ya peluang itu kalau bisa cepat tangkap. Iya. Kalau bisa semua itu pilih Pak Ganjar loh. Iya, iya. Jadi satset semua Iya. Ganjar lah hebat tuh. Bongkaran. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pemirsa podcast Kebanggaan Bongkar Pos. Kita berjumpa lagi dengan saya Muzamil di Bongkaran. Tamu kita istimewa hari ini, siapa dia? Langsung saja kita sapa, Yunda Erian Nurita atau Nurlita? Elian Nurita. Nurita, wah, biasa dipanggil panggilannya? Eli. Yunda Eli. Nah, Yunda Eli ini, beliau ini semangat sekali ya. Hari ini aja kita boyong ke sini ke studio Bongkaran, pemirsa sekalian. Di sela-sela persiapan mau rakerda ya. Ya. Jadi ceritanya Yunda Eli ini sedang mempersiapkan rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah dari apa itu? Sebuah organisasi relawan politik ya, relawan pemenangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang hari ini sudah resmi dapat nomor urut 3 ya. Iya, nomor urut 3 atau biasa disebut Ganjar Mahfud. Salah satu relawan pendukungnya namanya Guntur. Nah, Guntur ini siapa dia, siapa di belakangnya, tujuannya apa, misinya bagaimana, nanti kita tanya ke beliau. Kita sapa dulu ya. Selamat datang Yunda Eli ya di studio Bongkar. Makasih loh nih udah sempetin waktu ya kan di sela-sela kesibukannya ya kan. Ini pertanyaan pertama, Gunturnya apa Yunda? Guntur itu kependekan dari Ganjar untuk Rakyat. Ganjar untuk Ya. Rakyat, disingkat Guntur. Ya, wah, luar biasa. Nah, ini relawan pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya. Sudah lama terbentuknya? Kalau kita dari 12 Desember 2021. 12 Desember 2021. Iya. Wow, berarti sudah Karena hampir. dia cantik ya. Iya, 12/12/2021. Berarti sudah hampir ini tahun ketiga ya? Iya. Perjalanan tahun ketiga. Oh, luar biasa. Jadi boleh dibilang ini salah satu relawan sulungnya Pak Ganjar. Boleh disebut begitu? Boleh gitulah ya. Ada beberapa relawan yang bersamaan dengan kita sih ya. Gitu. Waktu itu kita sama-sama saling berjuang bagaimana memperjuangkan Pak Ganjar agar bisa masuk menjadi calon dari PDIP Perjuangan. Jadi kita terus Iya. berjuang. Jadi untuk dari masih bakal calon ya. Masih bakal calon. Bakal calon sampai dengan hari ini sudah mendapatkan nomor urut ya. Iya. Luar biasa. Jadi Ini kita menarik nih. sosialisasikan Nah, bagaimana itu. kita harus bongkar. Gunturnya sudah ada berapa? Mungkin dia nasional ya. Nasional. Jadi organisasi nasional sudah ada di berapa provinsi? Kita 38 provinsi udah ada belum semua? ada. Barusan sekitar ada 18. 18, paruh lebih ya? Iya. Wow, luar biasa. Nah, kalau di Lampung? Di Lampung sudah 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota itu artinya mereka ini datang dari apa basisnya, komunitas kah atau pribadi-pribadi atau memang dia jaringan relawan yang lama-lama atau mungkin ada afiliasi ke partai politik tertentu atau bagaimana? Kita nggak pilih siapapun yang mau masuk Guntur itu kita boleh ayo silakan. Cuman untuk pengurus kita coba upayakan bagaimana kita mengembangkan sayap dari orang-orang bukan selain dari partai. Dari partai PDIP terutama yang udah pasti Pak Ganjarnya. Jadi kita di luar partai gitu. Ya seperti kita ketahui kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan mereka diusung oleh 4 partai ya. PDI Perjuangan, Partai P3, Partai Hanura dan Perindo. Jadi Guntur ini menyasarnya segmen relawannya di luar partai, keempat partai ini ya. Oke. Ada 30% orang partai di Orang kita, partai. ya. Karena memang ada beberapa orang partai yang mau
menjadi relawan Guntur gitu. Ikut membesarkan Guntur. Iya, ikut Wah, luar membesarkan biasa, Guntur. ya. Tapi kita pesan kepada pengurus yang dari partai agar ayo kembangkan dari orang-orang di luar partai. Jadi kita mengembangkan saya. Membesarkan. Jadi betul. bukan hanya orang itu lagi Iya. itu lagi yang muncul. Lu lagi. itu lagi. Iya. Benar. Bahasa kerennya begitu ya. Nah, Yunda, di jajaran organisasi relawan ini kan banyak nih ya. Ya. Nah, ini Yunda kan mungkin termasuk salah satu pimpinan yang berlatar perempuan nih. Ya. Apa jangan-jangan Yunda ini politisi juga, politisi perempuan mungkin? Bukan. Nggak Saya caleg ya, Yunda nggak Saya nyalek. nggak nyalek. Saya basis saya pengusaha ya. Saya usaha dan saya sebenarnya saya bukan politik, bukan orang politik. Oh gitu, iya. Cuma kebetulan waktu itu di awalnya saya di Ganjaris memang. Saya ditawarin di Ganjaris, mau nggak jadi relawan? Relawan itu apa saya nggak tahu. Iya. 3 hari sebelum deklarasi di Ganjaris. Jadi Jadi waktu deklarasi Pak Ganjar, saya cuma bilang bisa nggak temuin saya sama Pak Ganjar. Kalau bisa temuin saya sama Pak Ganjar, saya mau jadi relawan. Itu ya, sampaian ya? Kesampaian. Oh iya. Sampai saya beberapa kali ketemu Pak Ganjar, masalah 4 kali ya. Iya. 5 kali. Kenal tahu Pak Ganjar itu apakah karena dia dari dia gubernur Jawa Tengah atau mungkin Yunda punya sejarah khusus, punya kesan khusus, mungkin hanya dari sekedar membaca profilnya ya kan, keluarganya seperti itu ya, atau apa tuh, boleh diceritakan sedikit. Saya memang sebelum Pak Ganjar, jauh-jauh hari sebelum Pak Ganjar dicalonkan, saya memang suka Pak Ganjar sama Pak Ridwan Kamil yang bening-bening ya. Followernya ya. Saya suka sekali, jadi saya setiap hari itu saya basis saya pengusaha ya. Saya usaha dan saya sebenarnya saya bukan politik, bukan orang politik. Oh gitu, iya. Cuma kebetulan waktu itu di awalnya saya di Ganjaris memang. Saya ditawarin di Ganjaris, mau nggak jadi relawan? Relawan itu apa saya nggak tahu. Iya. 3 hari sebelum deklarasi di Ganjaris. Jadi waktu deklarasi Pak Ganjar, saya cuma bilang bisa nggak temuin saya sama Pak Ganjar. Kalau bisa temuin saya sama Pak Ganjar, saya mau jadi relawan. Itu kesampaian ya? Kesampaian. Oh iya. Sampai saya beberapa kali ketemu Pak Ganjar, masalah 4 kali ya. Iya. 5 kali. Kenal tahu Pak Ganjar itu apakah karena dia dari dia gubernur Jawa Tengah atau mungkin Yunda punya sejarah khusus, punya kesan khusus, mungkin hanya dari sekedar membaca profilnya ya kan, keluarganya seperti itu ya, atau apa tuh, boleh diceritakan sedikit. Saya memang sebelum Pak Ganjar, jauh-jauh hari sebelum Pak Ganjar dicalonkan, saya memang suka Pak Ganjar sama Pak Ridwan Kamil yang bening-bening ya. Followernya ya. Saya suka sekali, jadi saya setiap hari itu selalu upload Pak Ganjar belum jadi calon presiden. Iya. Pak Ganjar ada, saya selalu status saya selalu Pak Ganjar di WAG saya. Selalu Pak Ganjar dan Pak Ganjar. Jadi ketika itu waktu itu teman saya ngajakin, dia bikin kue. Salah satu ketua Ganjaris Bandar Lampung pesan kue dengan beliau minta antar saya. Saya lihat ada poster Pak Ganjar, memang saya senang sama Pak Ganjar. Oh gitu. Iya, saya foto di situ. Saya kirim sama Bunda, itu Bunda Tina. Saya kirim sama Bunda Tina. Disitulah mereka mau deklarasi, saya ditawarin untuk jadi ketua Ganjaris. Saya bilang oke, boleh. Saya bilang gitu. Asal bisa ketemuin saya sama Pak Ganjar. Tapi ternyata Guntur yang bisa ketemu saya dengan Pak Ganjar. Iya. Sesederhana itu ya. Iya. Requestnya ya. Iya. Kalau saya bisa ketemu Pak Ganjar mau langsung, wah saya mau. Gitu ya. Saya luar biasa. Jadi saya berjuang. Sehingga itulah kemudian yang singkat cerita yang bisa membuat Yunda di posisi sekarang ini dan ketemu di bongkar-bongkaran ya. Baik. Nah, Yunda, kan Guntur sudah ada di 15 kabupaten kota. Tujuannya jelas lah ya, memenangkan Ganjar Mahfud gitu ya. Nah, kan perjalanan tidak selalu mulus.
apa kira-kira kendala lapangan, mulai dari yang paling enteng sampai yang paling berat yang Yunda temuin dari tadi tanggal cantik tadi 12 Desember 2021 sampai dengan hari ini. Penuh air mata. Mungkin kalau misalnya malam ya ada yang kehabisan BBM mungkin kan kendaraannya atau handphone mati misalnya kan sudah habis atau di keliling kemana nyasar atau ada mungkin teror mungkin atau bagaimana? Dulu kita waktu Pak Ganjar belum dicalonkan dari PDIP kan orang sinis mandang kita ya. Mandang kita relawan Pak Ganjar sinis itu, waduh, kita dikecam sana sini tapi kita nggak surut. Kita nggak surut. Kita perjuangkan gimana PDIP supaya bisa deklarasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Itu yang harus kita perjuangkan. Kita nggak fokus ke apapun. Kita PDIP harus Pak Ganjar itu aja. Nah, saat ketika 21 Mei ya, 21 Mei dideklarasi itu lega banget rasanya. Artinya salah satu tujuan awal kita tercapai. Iya. Nah, setelah tercapai, bagaimana nih kita supaya Pak Presiden, supaya Pak Ganjar RI 1 2024 itu matematik buat Guntur gitu. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman pengurus di 15 kabupaten kota bahwa Pak Ganjar Mahfud RI 1 harga mati. Apapun itu, kita nggak perlu bergerak euforia. Saya lebih suka bergerak langsung ke bawah, kumpulin 20 orang itu lebih mengena buat saya. Ke desa, masuk ke desa, kumpul ngobrol sama 20 orang, petani, mbak-mbak di sawah. Kita datengin ngobrol, mbak tahu nggak ini mereka nggak tahu Pak Ganjar. Di desa-desa itu belum tahu Pak Ganjar, belum ada yang datang. Gitu. Loh, terus kita, kalau kita hanya kita datang sekali, besok mereka lupa. Nah, maka harapan saya sih semua relawan itu saling koordinasi. Bagaimana kita terus menerus memperkenalkan Pak Ganjar ke desa dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang merakyat, yang populer. Selama perjalanan keliling-keliling, apa sih yang aspirasi dari warga? Mungkin tadi petani ya, ada petani tebu, mungkin mbah-mbah yang di desa. Apa sih yang mereka pengen gitu? yang umum gitu ya, maksudnya pengen aspirasi yang mereka pengen sampaikan kalau misalkan Pak Ganjar ini nanti terpilih, nah misal gitu. Mbak kalau udah mbak terutama ya, kalau udah suka Pak Ganjar itu saya masih ada videonya terharu. Pak Ganjar jadi presiden, gitu aja bikin kita terharu terhibur. Itu seorang nenek-nenek itu bisa membuat kita nenek aja bisa begitu gitu ya. Nah, mungkin selain milenial, kita juga harus melihat bahwa banyak orang-orang di akar rumput itu yang harus benar-benar kita sentuh. Karena suara terbanyak itu ada di akar rumput itu. Jadi buat saya lebih baik kita langsung gerakan menyentuh. Kita nggak usah kumpul rame-rame. Kalau saya lebih mengenal ya sekitar 20-30 orang kita kumpul, kita ngobrol, ngopi bareng. Besok ngopi bareng lagi kayak pengepul pisang nih. Pengepul pisang kita ngobrol aja. Gimana kita Ganjar gini. Mereka akan umumnya kalau di desa-desa lebih menerima kita ya. Tapi kalau di kota lebih pedes. Di kota lebih pedes, persaingan itu kayak makanya kebetulan saya juga banyak teman-teman di 15 kabupaten kota. Buat saya nggak begitu sulit untuk membentuk itu karena memang saya banyak teman. Tinggal saya telepon, Mas ini ya oke. Karena memang mereka rata-rata memang sudah Pak Ganjar. Jadi tinggal memantapkan, meluaskan, membesarkan gitu ya, luar biasa. Nah Yunda, dengan demikian artinya Yunda ini kan mati-matian nih bela Ganjar, dan hari ini bela Pak Mahfud juga. Jadi Ganjar Mahfud ini melalui Guntur ini, terus tadi kendala-kendalanya seperti itu, harapan terbesarnya pasti selain kemenangan. Artinya kan kalau untuk Guntur sendiri bagaimana? Mungkin Yunda pengen nanti Guntur ini akan permanen. Misalkan Pak Ganjar terpilih, mungkin Guntur ini akan mengawal sampai terakhir.
masa jabatannya atau seperti apa? Kalau harapan kita setelah Pak Ganjar menang, Guntur ini tetap jadi satu paguyuban, mungkin bagaimana di 15 kabupaten kota ini bisa saling membangun perekonomian. Oke, Dari UMKM, usaha. dari UMKM mungkin kita bangun itu, karena kan sekarang kita sudah nggak fokus ke situ lagi. Jadi setelah itu mungkin kita lebih fokus, mungkin kalau saya lebih ke bagaimana kita membentuk lingkungan bank sampah yang menghasilkan setiap ibu rumah tangga nantinya ada penghasilan, tapi nanti mereka kita terus masukin Pak Ganjar di 10 tahun, Pak Ganjar nih gitu. Iya. Jadi paguyuban tapi tetap kita bagaimana mengawal Pak Ganjar gitu. Tapi dengan saya sih pengen fokusnya UMKM dan bank sampah di 15 kabupaten kota. Bank sampah dan Cita-citanya seperti itu. UMKM ya. Jadi pemberdayaan, pemuliaan lah ya, pemuliaan UMKM. Wah, itu 2 program keren loh ya. Pembangunan berkelanjutan kan. Bank sampah ini kan luar biasa. Bisa menjadi pundi ekonomi dari setiap rumah tangga bahkan kan. Oh, luar biasa. Nah, Yunda, Guntur selain itu misalnya saya dengarkan ada 2 nama ya, kebetulan karena mereka berdua ini, beliau berdua ini kan domisili di Lampung ya. Jadi Pak Ganjar ini dengan Lampung sebenarnya nggak asing ya, karena ada 2 nama, Pak Bambang Irianto, kemudian adiknya Ibu Sri ya, kakak beradik kandung ini, saudara sepupu kandungnya Pak Ganjar ya. Bahkan Pak Bambang ini yang mengasuh Ganjar waktu kecil ya. Itu mereka ada hubungan dengan Guntur. Kedua nama ini. Kebetulan keluarga Pak Ganjar sendiri jadi pengurus kita. Oh, pengurus Guntur di Lampung ya. Untuk mungkin untuk Mama Srinya sudah ada umur ya. Kita cukup dia support doa, dia bilang Mama pasti doa. Iya. Mama pasti doa. Jadi kalau ketemu udah kita kayak keluarga itu udah cukup support yang udah buat biasa buat kami gitu ya, untuk provinsi Lampung. Tapi motivasi dari Pak Bambang Irianto buat kami juga selalu setiap hari kita hubungan. Iya. Telepon-teleponan. Saya ada keluhan sedikit, Pak pernah sehat begini. Iya Bu, begini. Saya sakit tuh laporannya ke Pak pernah sehat sekarang. Sudah seperti orang tua sendiri ya. Iya. Wah, jadi ya karena terbentuk ya di lapangan, jadi sudah seperti keluarga ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang udah seperti relawan keluarga nih. Iya, karena kita Guntur Bandar Lampung aja kemarin kirim air hampir 2 hari sekali. Saya pernah kirim sekali 1 tangki ke tempat Mama Sri. Selanjutnya Guntur Bandar Lampung terus kirim air. Cuman kita memang nggak ekspos ya. Iya. Nggak ekspos, tapi yang penting masyarakat di sana bagaimana merasakan bahwa Guntur Lampung sudah berbuat di sana. Ini loh Pak Ganjar, karena di Wailaga itu basisnya kebetulan di daerahnya Mama Sri itu basisnya bukan Pak Ganjar. Jadi bagaimana kita mengganjarkan Iya. Siap. Jadi selain daripada itu tadi yang menarik tadi soal bank sampah, kemudian soal pemberdayaan UMKM, kemudian bagaimana kedekatan Guntur dengan keluarga inti dari Pak Ganjar Pranowo ya, pemirsa. Ada satu lagi mungkin yang harus saya konfirm nih ke Yunda langsung. Guntur ini siapa sih di belakangnya nih? Nah, gitu ya, pergerakannya apa yang terkait dengan logistik atau pendanaan kan, itu dana perjuangan kan perlu nih. Nah, kira-kira gitu. Apakah ini murni dari apa bahasanya, sum-suman atau semua ada iuran anggota atau seperti apa? Mungkin masing-masing organisasi kan mereka berbeda-beda gitu ya. Atau dari iuran anggota mungkin kan, atau ada donatur tidak terikat, atau tiba-tiba ada yang bantuan datang sana sini begitu, karena mereka melihat langsung kan di Prayunda dan teman-teman, oh luar biasa ini tentara darat nih. Nah, kira-kira begitu kan ya, angkatan darat luar biasa juga. Siang malam 24 jam keliling 15 kabupaten kota, itu kan melelahkan Yunda. 3 tahun loh, sudah 3 tahun perjalanan. Nah, itu boleh kasih bocoran ke kita. Kalau saya ini memang
paling demen cari pusat influencer. Setiap 15 kabupaten kota saya cari pusat influencernya. Jadi ketika kita lakukan kegiatan, saya nggak perlu, buat saya nggak perlu yang kita butuh wah gitu, nggak perlu. Betul. Tapi bagaimana saya aja kemarin di Lampung Barat, saya cuma telepon ke pengurus Lampung Barat, saya mau ke Lampung Barat, tapi saya mau ada kegiatan senam di sana, bisa nggak pengurus kita kumpul sekitar 50 orang, saya bilang gitu ya. Terus boleh, dia bilang gitu. Ternyata beliau laporan sama seseorang di sana, seorang pusat influencer di sana. Terus pusat influencer itu mau ikut senam. Akhirnya saya bilang kalau beliau ikut senam, gak enak cuma 50, keren 100. Kalau lebih dari 100 kan konsumsinya banyak ya. Jadi jadi pola-polanya seperti itu ya. Akhirnya waktu itu terkumpul 500. Wow, luar biasa. 500 dan kita tidak keluar biaya sama sekali. Iya. Banyak jalan menuju Roma ya. Baik, kalau kita mau sebenarnya gini sih, kayak saya dari awal di Guntur ini, orang sudah takut dulu, saya relawan nggak ada uangnya. Modalnya itu diri kita dulu. Kalau kita mau, Allah kasih jalan. Gitu. Jadi saya ke mana? Saya lihat cari pusat influencer. Saya lihat dia Ganjar bukan. Kalau dia Ganjar, saya langsung tancap gas dong. Pak Ganjar ya udah tancap gas aja. Kita satu visi, satu pemikiran gitu loh. Kita orang Ganjar, gimana nih kita buat Ganjar menang? Pasti dia support dong. Apalagi dia orang berpengaruh di sana gitu. Pasti banyak orang-orang yang mau ikut. Nah itu yang penting buat saya gitu. Jadi saya gerakin masa 500 orang di Lampung Barat sama sekali tidak keluar dana. Wah, patut dicontoh ya. Gitu. Keren ya, apalagi Yunda kan punya benefit lebih latar perempuan ya. Mungkin perempuan itu lebih menyentuh dengan bahasa ibu ya. Bahasa ibu. Iya. Jadi mengingatkan kita pada sosok misalnya istrinya Pak Ganjar, Ibu Atikoh ya. Nah, demen juga pada akhirnya. Tadi kan awalnya Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Ganjar ya. Atikoh memang saya suka juga. Karena sama Alam saya suka juga. Idola juga jadi yang berbau Ganjar, semua pada akhirnya suka ya. Saya suka gitu. Begitu juga mungkin Mahfud MD yang sempat viral, anak-anaknya nggak boleh ngaku kalau bapaknya pejabat, gitu ya. Baik. Ini Yunda karena keterbatasan waktu nih ya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup nih ya, hati-hati ya. Kita kan kalau di rumah itu kalau ada temennya Guntur ya, ada petir, ada geledek kan kita takut ya. Dengar nama itu ya. Jadi dengar nama Guntur, apa sih Guntur? Nah begitu ya. Apa nama satu tempat atau nama satu destinasi mungkin kan begitu. Tapi ini keren. Guntur ini relawan Ganjar untuk rakyat. Sudah ada di 18 provinsi, di Lampung sudah ada di 15 kabupaten kota. Siap. Jadi ketuanya perempuan. Nah ini Yunda Eli ya Nurita, biasa dipanggil Yunda Eli. Nah mungkin bagi Anda nih ya yang pengen kontak Yunda boleh, nanti melalui Bongkar Pos juga bisa. Nah terakhir Yunda, sebagai penutup ya, sebelum saya tutup podcast seri ini, saya mau tanya spontan aja Yunda jawabnya. Sebelum itu boleh nggak saya sampaikan? Boleh, siap. Kebetulan saya mengenal pusat influencer di Waikanan. Itu beliau sangat ingin sekali Pak Ganjar hadir di sana mensupport 10.000 petani tebu di sana. Petani tebu? Ya, jadi kalau Pak Ganjar datang ke sana, itu kita kepengen buat Pak Ganjar itu adat ya, gelar gelar adat sekaligus mensupport petani tebu pendukung Pak Ganjar. 10.000 petani tebu pendukung Pak Ganjar di Kabupaten Waikanan. Dan itu biaya nggak perlu tahu, yang penting kita asal Pak Ganjar datang, kita siap
anak-anak. Wah, luar biasa ya. Ini belum ada di podcast manapun ya, baru dibongkar-bongkar ya. Jadi Guntur Waikanan pengen Pak Ganjar datang ke sana, disambut oleh 10.000 petani tebu. Yang pertama, kemudian yang kedua mau diberi gelar adat. Wah, ini kalau Pak Ganjar Pranowo nonton langsung, waduh, capres 03 ya, si rambut putih. Pak, ditunggu di Waikanan Pak, Provinsi Lampung oleh Yunda Eli dan teman-teman. Oke Yunda, ini jawabnya spontan-spontan aja ya. Yunda kalau disuruh pilih gaspol atau pilih gercep? Gercep ya? Kenapa? Kita gercep dulu. Kalau kita sudah gerak cepat, itu gaspol udah pasti gitu ya. Gitu ya. Kita udah pasti ngegas punya kalau kita udah gerak cepat. Iya. Tapi kalau kita gaspol itu tuh kita strateginya belum dapat. Kita maju aja tapi gaspol kemana nih? Oke, gitu kan? siap. Nah, Gitu. berikutnya setelah gercep, suka gercep atau satset? Satset ya? Kenapa satset? Satset itu ya peluang itu kalau bisa cepat tangkap. Iya. Kalau bisa semua itu pilih Pak Ganjar loh. Iya. Jadi satset semua Iya, Ganjar iya. lah hebat tuh. Oke, sekarang pilih Pak Ganjar atau pilih Alam? Pak Ganjar. Baik, terima kasih untuk kedatangannya. Sampai jumpa di bongkar-bongkaran edisi berikutnya. Saya Muzamil undur diri. Selamat pagi, sore, siang, malam. Dah. Oke.